Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Suryaningsih dari Prodi S1 Kebidanan semester 3, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pemasangan oksigen. Pertama, kita mempersiapkan alat. Alatnya itu ada kateter nasal, kanula nasal, masker wajah rebreathing, masker wajah no rebreathing, ada masker wajah venturi, ada jelly, plester, gunting, sumber oksigen, terus ada humidifier, terus ada flow-meter, terus ada aqua steril, sama selang oksigen. Yang kedua yaitu menjelaskan kepada klien tentang tindakan yang akan dilakukan. Langkah yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan 6 langkah. Yang keempat yaitu mempersiapkan jeli dan plester. Langkah yang kelima membersihkan hidung dengan ketembat. Langkah yang keenam memakai sarung tangan, memasang oksigen sesuai flow meter. Yang ketujuh mengecek apakah oksigen kadar melalui saluran nasal, timbul gelombang pada umbilikal atau terasa udara pada panas. Yang kedelapan memasang kanula pada lubang hidung dengan cara melingkari kepala atau selipkan pada telinga lalu fiksasi. Yang kesembilan mengatur aliran oksigen sesuai kebutuhan. Langkah yang ke-10 mengajarkan klien bernapas dengan hidung dan menutup mulut. Langkah yang ke-11 mengatur pasien pada posisi pasien dengan senyaman mungkin. Yang ke-12 merendam sarung tangan dengan larutan klorid 0,5%. Langkah yang ke-13 mencuci tangan. Langkah yang terakhir mendokumentasikan pada pasien. Sekian video tentang pemasangan oksigen. Terima kasih. Video kedua, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pemasangan NGT. Pemasangan selang NGT adalah memasukkan selang ke lambung pasien melalui hidung dan nasofagus. Indikasi yang pertama itu ada memenuhi nutrisi pasien, kedua itu dekompresi lambung, ketiga itu iritasi lambung. Kontraksi indikasi yang pertama itu ada varses esophagus, yang kedua itu ada tuber nasofaring, yang ketiga itu ada fraktur basal krani. Komplikasi yang pertama itu ada iritasi di hidung, yang kedua itu ada iritasi nasofaring, yang ketiga itu ada aspirasi akibat rangsangan dari selang. Terus ada alat-alat juga, alat yaitu ada selang NGT ukuran 16. Ada beberapa ukuran. Untuk orang dewasa ukuran 16 sampai 12 pres. Untuk anak-anak ukuran 12 sampai 14. Dan untuk bayi dari ukuran 5 sampai 7 pres. Terus ada siring ukuran 50 ml. Terus ada hairbags untuk membuang sampah. Terus ada gunting, ada jelly. Ya, kasa jeli, handuk, wadah berisi air, stetoskop, plester, enscon, steril. Si pasien, kadis status kesadaran pasien, cuci tangan 6 langkah, jelaskan prosedur kepada pasien dan keluarga untuk persetujuan, posisikan pasien, pasang handuk di dada pasien. Pada pasien ada sumbatan atau tidak di hidungnya, pasang handscoon, mengukur panjang selang, oleskan ujung selang dengan jeli kira-kira 15-20 cm, lalu masukkan ujung selang ke lubang hidung. Setelah masuknya selang ke hidung, masuk ke nasofaring, dorong, minta pasien untuk menelan, dorong, terus menuju lambung, minta pasien untuk rileks. Terus lalu cek posisi selama mungkin apakah sudah sampai ke lambung atau masuk ke saluran pernapasan. Supaya tahu caranya selang udah masuk ke lambung atau tidak, itu dengan menggunakan mengaspirasi sampai berbusa atau kekuningan, berarti itu benar selangnya udah masuk ke lambung.
Lalu cara kedua itu menggunakan stetoskop atau suara seperti gelembung. Kalau misalkan udah masuk ke lambung atau udah benar, berarti ada suaranya dari stetoskopnya. Yang ketiga itu ujung selang ke wadah, masukkan ujung selang ke wadah yang udah berisi air. Lalu tutup selang. Lalu dikasih selang ke hidung dan bahu pasien. Melakukan evaluasi pada pasien apakah sudah nyaman dengan posisinya yang sekarang itu. Membuat pasien nyaman, kita membereskan alat-alat dan jangan lupa membuka handscoon, lalu mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu, yang terakhir kita jangan lupa mendokumentasikan pasien. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.